Ketua DPC Partai Demokrat Yuda Pratomo Mahyudin, YPM, semakin mantap mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palembang periode tahun 2024 hingga 2029 setelah dapat restu dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sedang mengemban amanah sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Kabar tersebut disampaikan dalam acara buka bersama YPM bersama awak media di Martabak Har Simpang Sekip Senin, tanggal 8 April tahun 2024, malam. Saya menghadap Ketum AHY di Kementerian ATR BPN pada hari Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, yang lalu, setelah sholat Jumat bersama di Masjid Nurul Rahman di Komplek Kementerian ATR BPN. Kami bertemu di sela-sela kesibukan beliau di hari terakhir menjelang libur Lebaran, ujar YPM. Itu saya menyampaikan niat saya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palembang tahun 2024 sampai tahun 2029 dan alhamdulillah beliau merestui dan mendukung serta memberikan wejangan dan saran terkait pilkada. Nanti setelah Lebaran, DPP Partai Demokrat akan memberikan surat tugas kepada calon wali kota untuk membentuk koalisi partai dan mencari pasangan calon wakil wali kota Palembang, tambah YPM. Sesuai arahan DPP dan DPD, setelah Lebaran nanti DPC Partai Demokrat Kota Palembang akan membuka penjaringan calon wakil wali kota Palembang yang akan mendampingi YPM di Pilkada 2024, tutupnya. Palembang satu poin, kan banyak yang masang-masang ke ini misalnya RD dengan YPM, kaget siapa Fitri sama YPM atau yang lain atau dibolak-balik ya kan. Nah aku pengen nunjuk konfirmasi dengan kawan-kawan media, aku ini nyalon wali kota ya. Nah, jadi nyalon wali kota nomor 1. Jadi tolong maksud aku tidak perlu dipasang-pasang dengan apa namanya nomor 2, karena hampir aku mendahului Tuhan, maksudnya aku ini nyalon nomor 1. Jadi kalau perlu masang ya masang ke siapa yang jadi wakil maksud aku kan, karena tidak akan bisa nyambung. Aku udah ketemu sama Bu Fitri, sudah ketemu sama Pak Ratu Dewa yang levelnya liganya yang nomor 1 lah istilahnya itu kan. Dan kami memang tidak akan pernah bisa berpasangan, gitu kan. Jadi di antara kami bertiga, aku dengan siapa, silakan. Gitu ya. Kalau independen itu cahnya lalu doang kan, kawan kita ini. Cara apa ya? Singkatannya apa itu? Cabo. Bila sudah duluan, ya kita ucapkan selamat ke mereka ya. Karena tahapan independen itu sudah duluan, sudah masuk. Jadi kalau tidak salah perlu 75 ribuan ya, kurang lebih. Kawan-kawan macam hitung deh lah, 20% KTP. Nah, tahu kok KTP itu dari leasing kali emang? Tukar beras. Oh beras. Ya, pokoknya apapun itu kita ucapkan selamat dengan kawan kita ya Pak Ketua Carma ya, kalau memang dia bisa memenuhi persyaratan itu dan melok kontestasi ya itu bagus ya, artinya ya namanya negara demokrasi ya, dari independen ini memang harus ada yang maju. Kalau aku pikir Tasiko bertanggung kayak kita udah tahu, itu yang pertama. Kemudian jadi aku ini terus terang perlu dengan kawan-kawannya dia nih, karena tadi diskusi ya sama Hafiz, kebetulan sama Firza di depan itu, mungkin kawan-kawan wartawan ini juga tahu, mungkin sudah dibagi atau kartu BPM itu. Sebetulnya kami ini banyak melakukan program-program yang bagus. Bukan aku muji diri aku ya. Maksud aku program-program yang kami lakukan ini sebenarnya melengkapi program yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Contoh misalnya sunat gratis. Sunat itu tidak ditanggung oleh KIS sama BPJS, Pak. Ya kan? Nah nanti coba ya, padahal kan kita ini negara Muslim penduduk paling besar, apalagi Palembang, kota Islami, Palembang Darussalam.
Alat pelucunya, tak ada rasanya ada anak seorang muslim itu ingin sunat di Palembang atau di Indonesia ini. Tetapi negara tidak menanggung itu kan. Yang ditanggung itu kalau budak itu misalnya dianggap sakit, misalnya borongnya bengkak misalnya kan, nah, borongnya bengkak ke rumah sakit ditanggung, tapi sekaligus disunat gitu kan. Tapi masuk itu harus sakit ya. Sedangkan mau sunat ini kan tak sakit sebenarnya, sehat. Ya disunat itu justru untuk kesehatan dan kewajiban seorang muslim. Nah, kalau negara tidak melakukan itu, ya aku misalnya gitu kan. Makanya program sunat gratis dari 2018, ya kan sampai sekarang 1.200-an lebih sudah budak itu yang sunat itu sudah kami sunat kan. Tapi kembali lagi kawan-kawan, yang aku tidak merasa yang dilakukan ini luar biasa di media, bener ya? Mungkin kawan-kawan ada yang baru tahu juga, kan? Jadi seperti kayak, kita ini melakukan sesuatu yang bagus, tapi ya aku sih tak kecil hati ya, maksudnya ya bukan pun aku minta apresiasi, tapi berimbang lah maksudnya itu, kan? Jadi berimbang lah. Nah itu sih kawan-kawan aku yang politik juga curhat sekaligus minta tolong maksud aku tuh kan. Cak mana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini yang mendapatkan exposure yang sesuai yang sedang betul kan, ya kan? Karena ini program bagus loh, sedang betul kan, ya kan? Nah itu sih kok. Terus kalau pegang kartu itu kan ada program berobat gratis. Nah berobat gratis itu kan warga kita ini banyak dapat KIS kan, ada KIS, KTP BPJS, diorname 4-5 hari di rumah sakit. Sudah aku pastikan itu tagihannya minimal 5-10 juta, pasti. Mulai dari aku pinjam duit sini nangis itu kan, namanya rumah sakit, kan lucu. Sebenarnya dulu Pak Alek itu kan sudah kan buat program berobat gratis yang tidak nanti kondisi maksudnya. Kamu nak ada BPJS ya kan BPJS, nak ada KIS ya kan KIS. Selagi kamu warga Sumsel kalau dulu ya, nah, kota Palembang misalnya. Selagi kamu warga kota Palembang, kamu berhak untuk bisa berobat dengan gratis di kota ini, nah, itu kan? Ya sekarang tidak, itu, benar nggak? Nah, kami kebetulan punya rumah sakit, saya itu kan, kami gratis tuh, nggak punya KIS ini, kan? Untuk bisa berobat, kan? Menurut aku itu bukan aku namun tidak boleh, itu kan melengkapi pemerintah, kan? Sesuatu yang pemerintah tidak bisa lakukan, kami lakukan, walaupun sebenarnya bayar kami dewe dengan besar bunda misalnya, kan? Dan terus terang sudah banyak juga yang tertolong dengan kegiatan ini. Banyak Pak, uang yang tadi tidak punya KIS, takut berobat, kan? Jadi itu ya, itu berobat gratis. Kemudian cak kuliah gratis. Sekarang pemerintah cuma SD, SMP, SMA, beneran? Ya kan? Kuliah belum gratis. Dulu Pak Alek nak buat program itu keburu dia sudah lengser kan? Jadi tidak sampai maksudnya untuk kuliah gratis itu di Pak Alek itu. Nah sekarang aku ini dosen pendidik. 90% itu dari duit pajak. Duit pajak itu masyarakat yang bayar. Jadi memang hak masyarakat untuk dapatnya lagi. Ya jadi masalah-masalah itu kan hanya satu dari sekian banyak masalah ya, di dunia pemerintahan. Nah itulah yang aku ngomong tadi. Sekali lagi aku untuk menuju kepala daerah ini menurut aku panggilan ya. Panggilan karena aku tidak senang jingok sesuatu yang tidak benar. Kan kalau kata Kiai itu kalau kita jingok sesuatu yang tidak benar, itu pertama kita lakukan pakai tangan, nah itu kan, benar? Kalau kamu udah sanggup, pakai apa coba? Mulut, benar? Kalau udah sanggup pakai hati, berdoa apa ya? Jadi kalau misalnya jingok atau ngilo-ngilo tidak benar, paling kecil itu, oh ya Allah, mudah-mudahanlah wong ini kaki kembali ke jalan yang lurus. Tapi masalahnya kita berdoa sama itu dengan politisi yang gila ini dapat jadi kabul ke iya kan? Mudah-mudahan ada korupsi lagi di Indonesia. Tidak baca Aku ini termasuk yang capek berharap itu.
Makanya selagi aku masih ada tangan, maksudnya itu kan, ya kita, maksudnya itu kan, kita yang maju, maksudnya. Masalahnya, kakek dulu cerita apa namanya masalah kalah, kalau menang apa dan lain sebagainya, iya kan? Ya kalau aku prinsipnya itu, karena aku tidak senang dengan yang cak itu, aku tidak pengen anak cucu aku hidup dalam dunia yang seperti itu. Selagi aku masih ada nyawa, maju, maksudnya. Katik cerita maksudnya. Mungkin karena itulah bapak aku tuh nunjuk nama aku tuh Yuda. Mungkin karena itu artinya perang. Nah, aku baru paham sekarang maksudnya perang itu dengan siapa maksudnya itu. Ya perangnya dengan ngomong yang cak inilah. Nah, itu kan. Aku udah tahu sebenarnya ngomongnya calon-calon wakil ini, ya, calon-calon wali kota, wakil wali kota ini motivasinya aku udah tahu. Tapi yang aku pasti tahu aku, ya kan? Cak kita kan nggak tahu. Wong yang nyalon-nyalon ini apa? Nak ngambil APBD, apa sekedar nak tiru dikasih kan? Apa sekedar nak gaya-gaya, apa pengen cupu apa? Wali kota, baju putih, mereka tahu itu motivasi. Tapi yang jelas itu dia yang tahu. Nah, selagi aku niatnya masih itu, ya tak ada masalah. Jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan ada amanahnya.